Soal dugaan aliran dana Lukas NMB ke KKB. KPK, kami fokus pada kasus suap terlebih dahulu. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut saat ini belum akan menelusuri kemungkinan aliran dana korupsi Lukas NMB ke kelompok kriminal bersenjata di Papua. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyebut pihaknya masih berfokus menindak kasus suap yang dilakukan oleh Gubernur Papua nonaktif tersebut. KPK saat ini hanya akan berfokus untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka LE, kata Gufron saat dihubungi Tempo melalui pesan tertulis pada Sabtu 14 Januari 2023. Namun Gufron tidak menutup kemungkinan KPK akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum di kemudian hari. Hal tersebut kata dia bila dalam rangkaian penyidikan ke depan ditemukan tindak pidana lainnya. Sedangkan jika dalam pemeriksaan ditemukan dugaan tindak pidana lain, tentu KPK akan menindaklanjuti kepada pihak yang berwenang. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu juga mengatakan hal yang sama dengan pimpinannya tersebut. Dia juga menambahkan saat ini KPK belum mendapatkan informasi mengenai dugaan aliran dana dari Lukas NMB kepada kelompok separatis di Papua. Belum ada informasi terkait itu, kami masih fokus dalam masalah tindak pidana korupsinya terlebih dahulu, kata Asep kepada Tempo secara terpisah. Dugaan adanya aliran dana dari Lukas NMB ke KKB mencuat setelah seorang warga negara Indonesia asal Papua, Anthony Gobe, tertangkap kepolisian Filipina saat akan memberi senjata di wilayah Danau City, Provinsi Cebu pada Rabu 11 Januari 2023. Polri menyatakan telah berkoordinasi dengan kepolisian Filipina untuk memastikan penangkapan tersebut. Anton disebut sebagai Panglima Udara West Papua Army, Organisasi Papua Merdeka, dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau OPM-TPNPB, Kubu Demianus Magai Yogi. Dalam pernyataan tertulis 12 Januari 2023, juru bicara OPM-TPNPB Jeffrey Bomanak membenarkan Anton Gobay sebagai anggotanya dan meminta pemerintah Filipina membebaskannya. Ketua OPM-TPNPB meminta otoritas Filipina menghormati perjuangan rakyat Papua dan segera bebaskan Anthony Gobay tanpa syarat hukum. Anton diketahui pernah menjalani pendidikan penerbangan di Asia Aviation Academy di Filipina. Di sebuah foto dia menunjukkan kebersamaan Lukas NMB dengan Anton pun sempat beredar. Dalam foto itu Anton Gobay mengenakan seragam pilot yang bersamanya pula pilot-pilot yang lain. Lukas disebut-sebut merupakan penyandang dana beasiswa yang diterima Anton Gobay dan sejumlah mahasiswa penerbangan lainnya. Kuasa hukum Lukas NMB Petrus Balapationa membantah kaitan antara kliennya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anton. Dia tak menutup kemungkinan bahwa Anton adalah salah satu orang yang menerima beasiswa dari pemerintah Provinsi Papua. Akan tetapi menurut dia Lukas tak mengenal satu persatu penerima beasiswa tersebut. Kalau memang benar Anton Gobay salah satu mahasiswa yang mendapat beasiswa, memang benar Pemda Papua ada program seperti itu, tapi itu di luar sepengetahuan Bapak Lukas, karena tidak mungkin hafal satu-satu, kata Petrus usai mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan oleh KPK pada Kamis kemarin, 12 Januari 2023. Gubernur Papua Lukas NMB ditangkap KPK pada Selasa 10 Januari 2023. KPK menciduk Lukas di sebuah rumah makan di Jayapura, Papua setelah mereka mendapatkan informasi bahwa politikus Partai Demokrat itu akan melarikan diri. Sebelumnya Lukas telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap proyek di lingkungan pemerintah Provinsi Papua. KPK pun telah menetapkan pemilik PT Tabi Bangun Papua, Arijanto Laka, sebagai tersangka pemberi suap. KPK menuding Lukas menerima duit senilai 1 miliar rupiah dari Arijanto agar PT Tabi Bangun Papua bisa dimenangkan tender dalam pengerjaan sejumlah proyek pembangunan jangka panjang. Dalam kesepakatannya Lukas dan sejumlah pejabat di Provinsi Papua disebut-sebut akan menerima bagian proyek sebesar 14% keuntungan setelah dipotong pajak. PT Tabi Bangun Papua mendapat 3 buah proyek jangka panjang senilai 41 miliar rupiah.